Jamah setiap kami Tuhan Yesus baik. Kami semua yang melayani praise and worship, juga anak-anak yang ada Tuhan, biar ada damai sejahtera sukacita Tuhan, kelepasan terjadi, kemampuan dan perusahaan-perusahaan yang baru terjadi. Bahkan terlebih lagi kami mau memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, diberi kami roh kudus. Itu juga setelah kami mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau utus bagi kami di siang menjelang sore hari ini, supaya melalui firman-Mu ini kami siap ditegur, kami siap dibentuk, sehingga kami boleh menjadi bujana-bujana yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, siap memuji menyembah Tuhan siang menjelang sore hari ini, sama-sama katakan saya.
Pengorbananmu yang luar biasa dan yang tidak berarti menjadikan kami yang berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji Engkau. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyadari kami butuh kuasa-Mu yang terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan dengan saya. Amin. Saudara-saudara kami berdiri. Allah yang menerangkan, amin. Dia mati dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dan hidup untuk saudara dan saya. Amin. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah bangkit.
Kita mau menyembah dia lebih lagi sebab kita tahu hanya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit bagi kita semua.
Satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan terus dalam kehidupan kami butuh Engkau. Kami butuh kuasa-Mu yang terus menolong kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lalui itu. Ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi bagi kami. Tetapi Kau Maha tahu. Kau Maha tahu yang terus menolong kami. Ketika kami jatuh, Tuhan mengingat kami. Ketika kami lemah, Tuhanlah yang menguatkan kami. Umat-umat-Mu siang hari mau menyerahkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Kami mau duduk diam, sebab firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Siang hari itu kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman. Kami mau makan roti hidup kami, supaya melalui roti kehidupan itu kami boleh dimampukan menjalani setiap kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan oleh Tuhan. Bahkan yang menemukan jalan buntu, Tuhan berikan terobosan jalan keluar bagi umat-Mu. Terima kasih.
Haleluya. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami boleh berdoa semua karena Tuhan. Biarlah kami datang ke tempat ini tidak seperti kami datang, tapi kami mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan Yesus. Berkati siapapun siapa di sini Tuhan, diterima mendengar, beri hati yang mau ditaruh Tuhan Yesus. Amin. Biarlah sekali lagi Tuhan, Kau bicara setiap kami. Siapapun kami di sini tidak bisa Tuhan. Semua anak-anakmu. Amin. Tambahkan Tuhan pesanan bagi kami semua. Terlebih khusus sama Tuhan. Biarlah apa yang Kau berikan semuanya Tuhan boleh menjadi perubahan bagi setiap kami yang Tuhan ini dan mengerti bahwa karya penyelamatan Kristus mengubah segala sesuatu dalam kehidupan dari anak-anakmu yang tidak sekedar memiliki sesuatu yang bagi dunia mungkin kami sangat dikisahkan saudara, tapi di mata Tuhan kami adalah anak-anakmu yang boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun bersama kami. Terima kasih Bapak, kiranya Kau naungi tempat ini semua Tuhan, pikiran kami dengan damai sejahtera sukacita daripadamu. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Respon Anda menjawab membuktikan bahwa Anda adalah orang yang bersemangat, antusias, excited untuk dan mulai pengharapan yang besar. Amin. Amin. Tolong berkali-kali sama Pak Hendro, walaupun berkali-kali juga gagal karena terbentur dengan keadaan, terlebih bulan kemarin banjir, tapi begitu dengan Tuhan tidak akan pernah gagal. Perkenalan diri dulu. Mau dikenalin nama saya dulu kan? Iya dong. Nama saya Parlin Bultok. Kalau Bultok berarti dari mana? Boleh siapa menanju? Jauh. Ya. Bilang disabilitas netranya dong. Bilang. Saya pensiunan orang awas. Purnawirawan orang melihat alias tunanetra. Istri saya yang pertama bernama Reta. Kedua Reta, ketiga Reta dan selamanya. Amin. Saya kalau punya anak satu, Meva namanya, dan punya talenta musik yang luar biasa, bahkan lebih dari bapaknya. Kalau Anda nyanyi asal jangan harus dia langsung tahu di mana kuncinya. Tanpa musik, sedangkan bapaknya udah pakai alat musik sebenarnya. Ya itulah karunia dari Tuhan Yesus. Amin. Tema yang diberikan hari ini yang beberapa kali gagal. Be the best person for God every day. Every day kalau saya kecilkan lagi, every hour, every minute, every second, bahkan every time. Be the best person for God every time, artinya jadilah manusia terbaik bagi Tuhan setiap saat, setiap waktu. Amin. Kalau dibilang be the best person berarti if you want to be the best person for God every time, what should we do to rise it? Nah, ngerti nggak? Sama saja. Iya begitu. Biarpun nggak jelek ini pernah diwawancara di Sulawesi. Iya. Terus mau dikit. Nah, dulu bahasa Inggris saya lumayan. Saya balikin lagi ke Inggris. Jadi sekarang cuma bisa bahasa Arab. Jadi jika kita ingin menjadi manusia terbaik bagi Tuhan, apa
apa yang seharusnya kita lakukan untuk meraih hal itu. Saya mau kasih 10 poin. Satu poinnya 20 menit. Berarti 200 menit berapa ya? 3 jam 20 menit ya? Oh, dikurangin dah 15 menit, berarti 150 menit. 2 jam 30 menit. Masih kelamaan nggak? Tadi nongkrong di sana lama-lama bisa. Teman-teman nggak bisa. Oke lah. Saya kurangin jadi 4 poin aja. Satu poinnya 25 menit. Sama aja 1 jam. Nah, apa-apa. Sharing kemampuan nggak masalah. Saya di sini bukan mau khotbah, mau ceramah, tapi saya mau sharing kemampuan, mau berbagi sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah dapat. Tapi kalau punya udah pernah dapat, sudah pernah mendengar, puji Tuhan. Jadi jika dikatakan, jadilah manusia terbaik. Jadi jangan dikatakan jadi manusia yang, jangan pakai yang. Berarti kalau pakai yang berarti ada yang tidak baik, ada yang kurang baik. Sama kayak orang mengatakan kasih yang peduli terhadap sesama, itu sebenarnya bahasa yang salah. Kasih itu nggak ada yang peduli, kasih itu pasti peduli, kasih peduli terhadap sesama. Begitu juga. Be the best person for God every time. Jadilah manusia terbaik bagi Tuhan setiap saat. Apa yang harus kita lakukan? Kita raih, kita capai, kita kerjakan untuk mencapai hal itu. Yang pertama kita harus punya keselamatan yang pasti. Amin. Kita akan belajar status kita hari ini seperti apa setelah Yesus bangkit, mati, bangkit, naik, nanti kita akan rayakan dan akan turun kudus. Jadi kita akan ambil dari ayat Injil Matius 11, 28, 29. Matius 11. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kruk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dan aku adalah orang daging, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan di sini mengajak supaya kita semua datang kepada Dia. Dan perlu kita gariskan di sini berbeban berat. Menurut teman-teman, bukan berat yang teman-teman pikir sekarang apa sih? Apa? Konser yang sepi? Kerupuk yang kurang laku? Mobil yang laku 1-2? Atau sakit penyakit? Belum dapat pasangan? Itu kan? Sekolah yang mahal? Itu kan? Tapi teman-teman tahu nggak? Itu dimiliki orang di luar Kristen. Dimiliki juga. Kalau sudah Tuhan angkat, apakah sudah pasti selamat? Belum tentu. Jadi beban yang terberat dari pikul setiap manusia apa? Dosa. Ya teman-teman, dosa. Karena penghalang kita masuk ke surga apa? Dosa. Setitik saja dosa pada manusia, kita tidak dapat masuk ke surga. Lalu menurut pertanyaan, kapan manusia itu berdosa? Apakah karena dia nyepet? Apakah nilai? Bagaimana? Tidak, teman-teman. Manusia berdosa sejak dalam kandungan. Masuk 15 sampai 5 itu sesungguhnya adalah kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku diandung. Ibuku coba sampai mau baca handphone boleh? Biar yakin. Jadi kalau orang mengatakan bahwa bayi lahir itu suci, benar apa enggak? Ya, Al-Qur'an 51 ayat 7 dikatakan Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung Ibu. Jadi manusia jadi berarti kita sudah dalam kandungan sudah berdosa karena dosa warisan dari Adam. Kita makan buah
pengetahuan. Nah ini juga teman-teman, ketika ada makan buah pengetahuan, Tuhan mengatakan apa di situ, ketika kamu makan pastilah kamu Kan mati. Tapi mati nggak? Enggak. Mati teman-teman. Mati rohani. Nah ini teman-teman juga perlu perhatikan. Jadi yang mengatakan pada hari di mana Tuhan mengatakan pada hari di mana kau makan buah pasti mati. Hari bagi Tuhan, satu hari bagi Tuhan berapa tahun bagi manusia? 1000 tahun. Di Mazmur 90 ada, atau di 2 Petrus 3:8 juga ada. Kalau teman-teman baca, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia sekali. Jadi umur Adam berapa tahun? 530. Nyampe 1000 enggak? Berarti mati Tuhan benar kan? Benar. Orang kata Tuhan pada hari di mana kamu memakannya pastilah mati. Ini hari bagi Tuhan. Ini yang sering dipermasalahkan, bahkan orang-orang di luar Kristen sering kali mengupas tentang perikop ini yang mengatakan Allah bohong. Enggak. Orang satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi Manusia. Adam belum nyampe 1000 tahun, sudah 930. Berarti sudah mati benar. Salah satunya yaitu yang salah duanya bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu, ketika kita dalam kandungan sudah berdosa, ini teman-teman semua berdosa nggak di sini? Dosa. Dosa. Haleluya. Lalu bagaimana biar kita diselamatkan? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya itu yang menghapus dosa. Ingat, menghapus dosa kita ya, bukan menebus dosa kita. Salah lagi. Seringkali orang mengatakan menebus Tuhan tidak menebus dosa, tapi menebus manusia dari dosa. Nggak ada ayatnya Yesus menebus dosa. Tapi kalau Yesus menghapus dosa ada. Kalau mau buka, membukti Yohanes 1 ayat 9, situ ada tuh. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hanya Yesus yang dapat. Lalu apa? Ketika kita percaya bahwa Yesus dapat menghapus segala dosa kita. Coba Pak Hendro boleh baca 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita hidup terang bersama dengan anaknya, menyelamatkan kita dari segala dosa. Harus supaya baca yang ini. Jadi kita akan mempelajari status kita sekarang apa? 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berapa dosa Pak Hendro? Dibilang Maksudnya, segala dosa unlimited. Apa sinonim dari situ? Kata yang mengandung arti sama dengan suci apa? Kudus. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, Anda juga bisa baca, karena sehendaknya kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Baca Pak Hendro biar percaya lagi. Ibrani 10 ayat 10. Ayat 10. ya, ayat 10 dengan firman Tuhan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berapa kali Pak dikuduskan Pak? Satu kali. Satu kali untuk berapa lama? Selama. Kalau orang Kristen yang dulu berdosa percaya darah Yesus menebus kita dari segala dosa, satu kali dikuduskan untuk selama-lamanya, berarti kita orang apa? Orang apa? Orang apa teman-teman? Masih orang berdosakah atau orang kudus? Kudus. Orang kudus teman-teman.
Coba baca di Efesus 1 ayat 13 di situ. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau sebuah kwitansi dimeteraikan dengan Roh Kudus, kwitansinya yang menjadi sah atau meterainya yang menjadi tidak sah? Kwitansinya sah. Kwitansi menjadi sah kalau kita orang berdosa dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang menjadi berdosa, atau kita menjadi kudus? Terus Kita menjadi kudus, teman-teman. Ingat, mengaku orang berdosa itu hanya satu kali. Tapi mengaku dosa, setiap kita jatuh. Itu bedanya, teman-teman. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, dikatakan, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, akan berbuat banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba sinkronkan dengan Roma 11 ayat 16. Anda boleh baca, jika roti sulung kudus, segala adonan kudus, jika akar kudus, cabang-cabangnya pun kudus. Kalau kita anak Allah, apakah masih berdosa? Tidak. Makanya di dalam Roma 5 ayat 8, apa dikatakan itu? Pak Hendro tolong baca. Roma 5 Ketika kamu masih berdosa. ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Banyak orang Kristen yang percaya tentang orang dosa. Buat apa Yesus mati kalau kita masih berdosa? Ini banyak loh teman-teman orang yang belum tahu. Status orang berdosa adalah status bahwa kita dari Adam. Dosa-dosa yang kita perbuat itu kita lakukan dosa pribadi. Makanya Tuhan menghapus dosa tidak tanggung-tanggung satu kali selama-lamanya. Makanya kalau kita sebagai anak Allah, Allahnya kudus, maka kita anak berdosa. Dari mana tuh? Kita pasang bom main apa? Kita pasang main gitar, main nyambung dreng gitu kan? Makanya ketika si Paulus menyampaikan surat kepada siapapun di Kerjagara mengatakan apa? Ada orang-orang kudus di Korintus, ada orang-orang kudus di Galatia, terus semuanya begitu. Nah, kalau kita sudah disucikan, dikuduskan, berarti apa yang kita dapatkan itu di Roma 5 ayat 10. sebab jikalau kita yang masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Pasti. Makanya ada dibilang dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa orang kudus. Dosa yang mendatangkan maut, dosa orang-orang berdosa. Kenapa? Karena dosa sejak bawaan dari Adam. Kalau Anda belum percaya Yesus dapat menghapusnya, siapa yang akan menghapus dosa Anda seterusnya? Di 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan apa? Telah lunas dibayar. Begitu juga waktu dia kalau di kayu salib sudah selesai. Kalau lunas masih ada dosa masih? Kalau masih ada dosa siapa? Coba tunjuk tangan. Berarti dosanya masih apa? Kredit. Iya dong. Masih kredit. Orang Tuhan udah bilang lunas, kalau masih bilang berdosa. Makanya Tuhan tidak melakukan segala sesuatu tidak tanggung-tanggung, termasuk anak kecil, teman-teman. Anak kecil tidak perlu diinjili. Katakan kepada anak kecil, ada dalam kandungan bila perlu, Tuhan Yesus telah menghapus dosamu. Orang bilang, mana mungkin. Di Lukas 1 ayat 44 ada di situ tertulis, ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan. Ada itu, coba baca. 1
1. Mat 5. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak. Ini teman-teman aku punya kesaksian belum tahun 2000 berapa saya lupa 2019 ada staf istri saya anaknya bocor jantung. Waktu itu mau dibawa ke sekolahan di mana saya bekerja ternyata nggak bisa, harus bawa ke rumah sakit berobat berbulan-bulan. Tapi sebelum itu kami bertiga ke Cengkareng melihat toko yang mau dijual, anaknya dititipkan ke saya. Terus dianya turun, ini non Kristen ya. Ketika saya bilang, sayang, Tuhan Yesus telah menyelamatkanmu, Tuhan Yesus telah menyelamatkanmu. Saya bilang begitu, dia nangis spontan. Terus mamanya itu masih di bawah 1 tahun. Mamanya bilang, kenapa ini? Enggak apa-apa. Akhirnya setelah berobat, saya lupa berapa bulan dia meninggal. Kakaknya mimpi, kakaknya bilang ke mamanya, Mama, Dede sudah sembuh, Mama, ada di surga di pangkuan seorang suster. Jadi Tuhan juga menyelamatkan bayi. Mamanya hanya tertawa, ada lagi, maaf saya lebih jelas. Istri saya mendengar hal itu. Bahkan saya pernah lagi anak di bawah balitas. Ketika saya katakan namanya Nehemia, kamu percaya Yesus telah mengampuni dosamu? Dia dengan spontan namanya percaya. Begitu saya mendengar itu, hati saya sempurna damai. Nah, di sampingnya ada anak SD. Dia ngomong apa sih dosa, apa sih? Dia tidak spontan menjawab dengan kata rela. Tuhan juga bekerja untuk keselamatan, untuk karunia bagi anak-anak. Jadi teman-teman, anak-anak pun perlu diinjili. Nggak ada tuh kalau dibilang anak itu lahir suci, nggak ada dalam Alkitab. Sudah jelas-jelas bahwa kita sedang golongan sudah dosa. Makanya Yesus menebus kita dari segala dosa, dari kandungan sampai mati, sampai modal. Makanya teman-teman, waktu saya sering ngomong juga sama istri saya, indahnya teman-teman yang sudah memiliki keselamatan apapun yang teman-teman lakukan, pekerjaan apapun yang teman-teman lakukan, ketika teman-teman dipanggil Tuhan, teman-teman sudah pasti ke surga. Ada orang yang non-Kristen, saya tuh kadang ngomong sama istri saya, lihat dengan tukang ting-ting-ting sebutkan jam 11, jam 12 juga tukang sate. Mereka masih mencari nafas sementara mereka belum memiliki keselamatan. Indahnya kita, siapapun kita, kalau sudah memiliki keselamatan dan status kita sekarang adalah orang kudus. Makanya kalau di gereja lama sering ada pengakuan iman rasuli apa? Aku percaya pada Allah, aku percaya pada Yesus, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan angkat surga orang kudus. Saya sudah jarang dipakai. Jadi setiap orang yang sudah di dalam Yesus sekarang adalah orang-orang kudus, karena orang berdosa. Tadi kita sudah mengaku, maka saya katakan Anda orang percaya, yes. Tapi ketika Anda percaya, Anda bukan lagi orang kudus. Kalau Anda orang berdosa, saya nggak tahu dosa siapa lagi yang akan menembus dosa Anda. Jadi poin yang pertama, kita harus punya keselamatan yang pasti. Makanya di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, itu kan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang apa? Dibilang persembahan yang berdosa? Dibilang persembahan yang berdosa nggak? Kalau Anda berdosa, ngapain persembahan kepada Tuhan? Yang hidup dan
yang hidup, yang kudus dan Yang berkenan. makanya Tuhan datang perbaiki diri kita dulu. Makanya dibilang memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu pasti Tuhan perbaiki kita dulu, baru bisa diberikan kembali kepada Tuhan. Kalau Anda belum diperbaiki, kemana Anda yang terbaik? Itu teman-teman. Amen. Jadi poin pertama apa tadi? Punya keselamatan yang pasti. Gimana Anda ingin memberikan keselamatan? Kalau Anda keselamatan yang mudah-mudahan bisa Yesus, bisa Allah, lihat nantilah. Anda mau minjem orang tapi Anda sendiri belum pasti selamatkan. Jadi kita punya keselamatan yang pasti. Terus status kita sekarang orang apa? Kudus. Orang kudus. Tapi bukan kudus Semarang ya? Bukan. Bukan. Kudus anak Allah. Allah ya. Itu poin pertama. Yang kedua, setelah kita diselamatkan, kita harus punya nilai, punya harga, value, ya. Berarti punya kualitas. Bagaimana kita punya harga? Biar kita berharga, bagaimana harus kita lakukan? Harus berani bayar harga. Bayar harga itu apa sih? Berani bayar harga itu apa sih? Berani mengambil kesimpulan untuk sesuatu yang benar, apapun resikonya. Kayak kemarin nih bulan puasa, ada orang mengasih zakat. Assalamualaikum, Bapak Ibu, puasa ya. Ini ada berkat, bilangnya apa? Iya puasa. Itu bernilai apa enggak itu kayak gitu? Tidak. Begitu bilang enggak Bu, saya nggak puasa dalam Kristen. Oh maaf ya nggak jadi, disedih. Sementara besok buat bayar kontrakan gimana nih? Apakah seperti itu? Enggak teman-teman, Anda bernilai ketika Anda berani mengambil suatu keputusan, apapun resiko. Tapi percaya teman-teman, Tuhan pasti perhitungkan. Banyak hal saya dalam kehidupan saya yang dimana kadang-kadang mungkin bagi manusia itu sama. Di sana pelayanan harga tus ratusan ribu lah. Di sini ada duitnya. Tapi saya tetap mengambil keputusan yang nggak ada duit karena sudah dikasih jadwal. Kalau Anda mengambil yang 300.000 berarti pelayanan Anda seharga 300.000. Tapi kalau Anda tetap komitmen Tuhan kasih di situ, berarti harga pelayanan Anda seharga siapa yang memberi kepercayaan. Mungkin Yusuf lah. Ketika digoda dengan Potifar di Kejadian 39 kan ya, baca di rumah itu. Udah dikasih segalanya tiba-tiba digoda. Bayangin istri pejabat. Wah, istri orang terkenal. Kalau Pak Hendro mungkin sama Marcel Saleh juga udah gitu, kok lari malah ke dalam kali Pak ya? Bukan keluar ya? Mungkin. Tapi anak Tuhan sini enggak. Kudus. Ya. Nah, di dalam 2 Timotius 2 itu ayat 4, tolong Pak Hendro bacakan. Ayat berapa? Udah ya, 2 Timotius 4 ayat berapa? 7. Ayat 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Oke. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bisa nggak ya kita lihat begini? Prajurit. Iya, kadang-kadang kita mau melakukan segala sesuatu dan mikir, aduh, ini kalau gue tinggalin saya, gimana ya? Langsung aku kombin aja dengan yang ketiga ya, biar cepat nanti di aja semuanya di hubungannya ketiga itu motivasi teman-teman. Motivasi yang benar tadi, berani bayar harga. 3, motivasi yang
Motivasi itu apa sih? Dorongan. Dorongan yang timbul dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu untuk tujuan yang kita tentu belum tentu Haleluya. tujuan dan motivasi itu juga kita bisa tukar ke orang-orang, teman-teman. Iya, motivasi yang benar itu apa sih? Bahwa yang perlu teman-teman ketahui bahwa segala sesuatu yang rohani itu bukan kerjaan rohani, belum tentu teman-teman. Main musik kayak tadi, khotbah kayak saya begini, singer WL, apa itu hal-hal yang rohani? Belum tentu. Belum tentu. Ketahuan dari mananya? Dari motivasi. Datang ke sini juga motivasi karena Tuhan karena sembako. Dua-duanya, iya tuh jujur. Jujur. Apa jujur kayak yang hijau ya. Bubur. Nah, jadi orang khotbah kan kadang-kadang ada hamba Tuhan mau khotbah gitu. Mungkin di sini misalnya Pak Berti kan mau khotbah, dia diundang khotbah ya dia di mati berapa Pak Berti? Ya mungkin di mau 30 kena netral lagi Pak ini. Akhirnya sebentar ya Pak Berti saya lihat jadwal nanti saya WA. Ternyata oh Pak Berti maaf tanggal itu saya layanan. Tapi ketika dia diundang gereja besar yang perusahaan dia terima, apakah itu motivasi yang benar? Apakah itu sesuatu yang rohani? Belum tentu. Jadi WL, waduh, main gitar ngasal, main bass ngasal, yang penting dapat apa? Itu motivasi yang benar nggak? Motivasi yang benar layani Tuhan. Sedikit banyak orang, mau gimana kalian tetap layani yang terbaik. Amin. Bukan nanti dijadwal di sini, tiba-tiba bentrok di sana, di sini ditolak kenapa? Kecil. Di sana gede, tiba-tiba bilang apa? Oh saya bilang apa? Ada pelayanan mendadak. Anda jual kerupuk juga bisa menjadi hal yang rohani. Ketika ada orang beli, udah pegang sono, pegang sini, tahu nggak jadi, dia tetap bilang apa? Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Itu hal rohani, bukan bangsatnya orang nggak jadi beli. Itu nggak jadi bukan hal yang rohani. Benar teman-teman. Jadi hal yang rohani jangan berpikir orang khotbah, orang enggak. Ketika Anda jujur mengembalikan uang, biarpun ada 1.000, 2.000, kembalikan. Oh ada Bu 2.000. Itu juga hal yang rohani. Jangan bilang kembali goceng nggak ada Bu, gocengnya kalau banyak benar. Di sini nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada yang nggak. Ada di mes ada. Ada yang ngaku. Iya. Langsung ambil lagi di tempat ya. Nanti ini kita yang aja mengalir aja. Yang 4 itu kok komitmen ya. Apa sih komitmen itu? Perikatan, perjanjian, tanggung jawab. Kalau dalam Lukas 16 ayat berapa Pak? 10 ya Pak? Coba kita bacain Pak. Lukas 16 ayat 10. Iya, dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian teman-teman. Jadi teman-teman, kadang-kadang yang menjadi godaan dalam sebuah pelayanan itu sendiri. Saya pernah komit di satu gereja, PK-nya tahu berapa? Kalau terus berarti cuma 100-an. Sementara orang ada nawarin 3-4 session, jut. Jadi lebih dari 7 juta. Saya bilang, boleh nggak session keempat saya nggak ikut karena saya harus melayani? Kan nggak boleh. Berarti bilang jut karena ternyata wah untuk mengambil sebuah keputusan itu gampang nggak? Tapi kalau Anda udah biasa atau komitmen gampang. Jut itu nggak ada artinya kok.
Amin. Ditawarin lagi jam yang sama, tusnya ada 8. Dapat kali Ini cuma 1 tusnya, jamnya sama. Saya tolak lagi. Oh, harga itu lihat tampang untung. Iya. Mau berpikir, ya tapi itulah. Bagi saya nggak pernah merasa kehilangan, saya nggak merasa karena setia saya di situ. Bahkan akhirnya pun saya keluar dari tempat itu karena banyak hal-hal yang tidak benar di pikiran saya, karena kalau sudah klien sudah banyak hal benar yang melenceng ya sudah keluar. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bisa kasih pelayanan melalui orang yang mengenal Tuhan. luar biasa. Yang terus jadi jutnya 5, bahkan 7 sampai 8. Saya dipercayakan koordinator musik 2 gereja, bahkan di sekolah. Nggak cuma itu, karena komitmen saya dalam pelayanan, ada seorang pendeta, setiap dia mau khotbah 1 jam sebelum khotbah dia sudah ada, tapi saya 1,5 jam di situ sudah ada. Dan dia melihat saya termotivasi, dengan akhirnya saya dibawa menjadi motivator di gerejanya, di sekolah internasional, bahkan di komunitas Tionghoa. Amin. Pernah saya layanan di komunitas Tionghoa, saya datang ada Mkongko di situ, dia nasihatin saya terus, saya dengan aja. Nah pas tiba saya ke depan mengiri orang nyanyi pakai keyboard, terus saya interaksi, akhirnya dia malu, teman-teman. Pak maaf ya Pak, saya kira Bapak bukan motivatornya. Disalam sampai keluar dia minta maaf, nggak apa-apa kok, saya bilang kita sama-sama menguatkan, sama-sama melayani. Disinilah teman-teman, ketika kita sudah berubah status dari orang kudus, kita punya nilai. Kalau kita punya nilai, kita bisa memotivasi orang, tidak hanya orang lihat, tidak ada penanya, tapi orang lihat juga. Karena kalau dipikir-pikir, saya S2-nya S2 SD SMP, teman-teman. Iya teman-teman, sementara yang melayani bersama saya pemain keyboard S2 sini, keyboardisnya, gitarisnya S1 S2 bahkan punya perusahaan, drummernya S1 Tarumanegara, terus bahkan pernah juga WL dan drummernya dokter. Kok saya bisa sampai situ ya teman-teman? Kalau saya berpikir inilah harga yang selama ini saya lakukan. Amin. Tuhan nggak akan berhutang, Tuhan nggak akan tidur. Jangan karena PK terus Anda pindah. Percaya deh, PK Anda yang Anda dapat itu ya udah Tuhan kasih segitu aja. Tuhan nggak akan pernah ngangkat Anda lebih dari itu. Seperti yang belum lama ini saya waduh, istri saya jadi WL, boleh nggak bermain sama? Tus nih. Di sini nggak ada. Karena saya udah cuma bercanda ya. 2 kali hilang tuh 600. Tapi Tuhan ganti nggak? Ganti. Saya diundang oleh seorang yang saya pikir cuma arisan, nggak tahunya dia perayaan hari ulang tahun. Dikasih jut, berarti masih untung berapa? 100.000 ya? Nggak cuma itu, saya bos itu saya dan teman-teman pernah beli. Tadinya di gereja saya bawa ada orang pesen, ternyata orangnya nggak datang. Waduh, akhirnya saya bawa 8 botol, bayangin 12 liter. Tapi habis teman di situ. Jadi dapatnya berapa? 1.320.000. 600 hilang dapat Lebih. saya nggak pernah berpikir. Termasuk belum lama ini anak saya, terus sekarang teman-teman nggak tahu anak saya operasi. Nah, sebelumnya kan nggak tahu, padahal udah jauh berapa minggu.
Berarti juga tahunya selama operasi itu saya bingung, saya pusing, malah kan bisa loh melakukan itu, tapi memang harus kalau itu lah jalan 25 juta, bayangin 25 juta, sementara uang di deposit dari kunci, saya ambil saham saya, perusahaan yang udah laku, saya bilang memang saya tambahin 10 juta. Akhirnya operasi berlangsung. Kalau kita mau bayar melalui ipar saya bilang nggak usah, saya masih duit 25 juta nggak hilang. Tidak cuma itu teman-teman, terus terang base ini sering minus teman-teman kan nggak tahu, tapi hebatnya sekalipun minus tetap berjalan. Amin. Kemarin juga Marcel Bradley ketika minus gimana nih konsumsi, saya spontan udah konsumsi saya bilang saya mah best lagi minus. Waduh, Marcel udah langsung minggir kuda ya kan. Kalau kita tidak bingung, kalau itu apa kok. Akhirnya ada hal lagi yang luar biasa teman-teman. Istri saya ikut FGD forum group discussion sebagai peserta, bukan sebagai presenter atau sebagai narasumber. Ada udah dikasih transport ke 300. Ternyata Mbak Rita minta nomor rekening itu, nomor transfer. Pikiran 5, 0-nya 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 juta. 5 juta teman-teman. Itu bukan suatu kebetulan. Saya bilang mah itu buat gas. 5 juta kita sumbang buat konsumsi gas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak butuh uang saya. Ada yang ngasih lagi melalui Pak Hendro, melalui saudaranya. Tapi Tuhan berkata, gue belum butuh uang lo. Nantilah kapan-kapan. Itu bukan satu kebetulan teman-teman. Kalau Anda berharga, Anda bernilai, berani bayar harga untuk mengambil sebuah keputusan, sesuatu yang benar, apapun resiko Tuhan perhitungkan, walaupun tidak sekarang, nanti itu cepat atau lambat pasti. Saya rekening saya sejak COVID dulu, waduh, uang saya misalnya bayangin berdua bisa sampai 15-20 juta, walaupun pada akhirnya masa pandemi habis. Kita juga bantu teman-teman dulu ya, 500.000 banyak teman-teman. Itu inisiatif saya, istri dan saudara saya, walaupun saya nggak dapat juga sembako dulu dari beberapa lembaga pemerintah. Tapi tetap aja yang berbuat, kita yang dibilang dibilang menaruh sembako, menaruh duit, padahal kita nggak ambil teman-teman. Sudah berbuat baik, tapi masih difitnah. Tapi bagi saya itu receh. Amin. Intinya sekarang rekening saya dengan isi yang tadinya cuman tus, sekarang menjadi tus, jut. Nah, berarti dari ratusan triliun jadi ratusan juta. Amin. Itu karena kami hebat? Enggak. Saya sering bilang sama istri saya, kita kurang komitmen aja masih diberkati loh teman-teman. Gimana komitmen? Makanya saya kalau udah satu pelayanan, orang bilang di sana dapat sekian ratus ribu, enggak, saya udah keluar di sini. Bahkan kemarin juga sudah lepas satu, masih ada yang ngajak lagi. Karena kemarin juga semua timnya merasa tertarik sama saya bilang, kalau saya main di situ harus menghilangkan satu teman, pemain saya jangan deh. Saya nggak mau kalau saya di situ main, orang lain jadi nggak main, kecuali kalau memang dia bisa di roll, jadi WL, jadi singer. Bahkan nggak cuma itu tempat teman-teman. Kalau badan ini bisa dibelah, bisa main 4 tempat dan orang melihat semua, itu bukan karena bukan karena hebat, saya bukan karena kayak pintar main bass juga sebenarnya saya nggak jago banget.
Tapi itulah upah dari mana saya punya motivasi, punya komitmen. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah memutuskan untuk mengambil sesuatu yang benar, mungkin resikonya sembako akan hilang, duit akan hilang. Tapi kalian ditugaskan di suatu tempat mungkin PK-nya cuma 20.000, 25.000. Percaya nggak percaya, Tuhan akan ganti. Percaya. Makanya dari sekarang, karena kita sudah berharga, kita harus punya motivasi yang benar, punya komitmen yang benar. Nggak usah takut, teman-teman. Kadang-kadang orang juga ikut ibadah pasti ada sih yang hitung-hitungan ya, atau karena anak pacar juga ada kali ya, atau mau nagih utang juga ada kali ya. Tapi tetap teman-teman seperti yang dibilang pribadi di Ibrani 25, janganlah menjauhi dari pertemuan. Kadang-kadang kita sama-sama kena ketemu begini juga saling menguatkan, walaupun mungkin tidak sifatnya formil atau apa, bisa tukar pelayanan, tukar share, tukar kehidupan. Banyak yang kita dapat kok teman-teman dari ya, mungkin kita bisa belajar dari teman yang satu, teman yang lain. Mungkin dari segi security kita bisa ngambil apa, dari saya bisa ngambil apa, dari yang lain dari Pak Hendro bisa ngambil apa. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau memang kita sudah dipercaya untuk suatu pelayanan, walaupun ada pelayanan lain yang menjanjikan, ingat teman-teman, ketika Anda menolak dan mengambil yang Anda anggap lebih besar, Tuhan akan menilai itu upahmu yang langsung, dan sebegitulah Tuhan menghargai Anda. Tapi kalau Anda tetap komit dengan apa yang sudah dijadwalkan dalam pelayanan Anda, karena komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi pelayanan Anda seharga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa sih ciri-ciri orang yang sudah berharga, sudah punya motivasi, punya komitmen? Ciri-cirinya apa sih? Tidak hitungan, tidak pelit, tidak pikir. Saya nggak percaya kalau ada teman yang masih pikir ada Roh Kudus dalam dirinya. Sebab buah-buah apa coba? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus apa? Kemurahan. Iya, ada orang waduh, kencang doa, kencang, waduh. Kita diajak urunan ngumpet sih. Biar ada petir menggelegar dia nggak dengar. Tapi begitu dengan ada sembako, biar lagi itu juga dengar. Ada sembako, ada duit. Ibarat kalau semut kejedot temannya juga didengar Pak itu. Berarti kalau seperti itu apa? Nilai pelayanan Anda seharga sembako. Kalau sembako sembahan bahan pokok sih mending. Ya itu teman-teman. Jadi bukan, sekali lagi dari saya sharing berbagi, bukan saya mendengar, tapi itu saksian saya, semua yang saya lakukan memang bukan hari ini yang Tuhan langsung terapkan, tapi Tuhan akan terapkan di hari salah satu lagi contoh ketika saya pernah memberikan pinjaman kepada seseorang 1 juta sih waktu itu ya teman-teman. Dia bilang anaknya katanya demam berdarah. Wah, ditagihin biasalah kayak buron. Cuman waktu minta minjamnya sih wah, tak pakai di kolektor datang terus. Akhirnya ketika saya telepon, anaknya ngangkat, saya bilang, kamu yang kena demam berdarah ya? Iya om, kamu udah sembuh? Sudah. Saya dari situ langsung berpikir, 1 juta nggak ada artinya teman-teman, nama orang.
Saya udah nggak ingat lagi. Saya sampai sekarang udah nggak lupakan. Tapi apa yang terjadi? Anak saya mendapat kasih sayang yang lebih dari semua orang, bahkan dari diri. Beli apapun, walaupun bapaknya punya sih, tapi bapak tahu sendiri bapak maunya pelit. Dibayangin aja beli headphone harga 800 ribu, karena bapak mamanya cuma 25 ribu, 50 ribu. Beli jaket 500 ribu. Tapi siapa yang menyediakan? Tuhan melalui orang lain. Bukan kami nggak bisa beli, ya tetap Tuhan tetap bilang, gue nggak butuh duit tuh untuk sementara, kan bisa pakai duit yang lain, ya. Makanya kalau kita mau diangkat, tadi punya nilai motivasi yang benar. Jangan Anda berdalih ingin menolong teman, berdalih ingin membantu teman, berdalih ingin membuat sejahtera teman, tapi sesungguhnya Anda justru menjual teman. Gitu dapat sembako banyak, puas. Bilangnya 300 orang, 200 orang, yang dikasih cuma 50, sisanya kemana? Gak tahu. Kalau memang teman-teman mempunyai motivasi yang benar, seberapapun itu yang kalian terima, berilah kepada orang lain yang butuhkan. Sekalipun orang Kristen sudah dapat semua, yang non Kristen tidak perlu. Saya sering kok. Kristen sudah dapat semua, siapa lagi orang Kristen yang udah semua. Kasih yang non Kristen yang membutuhkan, itulah kalian bernilai. Bukannya segitu dapat sembako, dapat duit, yang dikasih duit siapa? Pengurus, anggota nanti deh. Ini kan pengurus juga anggota. Ya teman-teman, mulai sekarang kita sudah angkat jadi anak Allah, sudah berharga, motivasi yang benar. Oh satu lagi, kemarin belum lama ini teman-teman saya juga diundang jadi motivator ketika ibadah. Di situ dibikin catur, saya ditunjukkan nih Pak Farin main catur, bisa main musik berapa JNE nasional teman-teman. Ketika interaksi, orang tuh nanya, Pak Farin kok kelihatannya nggak susah? Jadi nggak tahu kita susah. Kok Pak Farin kelihatannya senang aja sih. Kok dibilang, saya cuma bilang hidup udah susah, jangan dibuat susah. Memang setiap orang punya pergumulan, ya udah serahin aja, ngapain kita nunjukin Pak Hendro. Kalau datang ke Pak Hendro, oh salam Pak Hendro, apa kabar? Begitu dekat mau nanya, Pak Hendro gimana? Kalau mau ngomong pelan-pelan dulu. Oh Pak Hendro, saya mau beli mobil nih. Nah itu, sekarang juga saya sudah beli mobil, oh bisa. Satu cash bisa. Karena kami hebat, enggak, Tuhan ganti yang dulu-dulu itu. Mau begitu, ya punya nilai, punya harga, punya motivasi yang benar, punya komitmen yang benar. Jangan melulu cari materi-materi, perlu, teman-teman perlu, sangat perlu. Tapi kembali, kalau Tuhan sudah suruh A, coba lakukan A. Percaya nggak percaya, cepat atau lambat Tuhan akan ganti. Terima kasih teman-teman, semoga menjadi berkat. Menjadi anak-anak yang sudah jadi orang, statusnya anak Allah, orang kudus, punya nilai, punya motivasi yang benar, punya komitmen yang benar. Oke, Tuhan berkati kita semua. Kita diberkati semua, amin. Baik, terima kasih untuk hambanya Bapak Parlin Kuntom untuk motivasi kita sekaligus membawa sharing firman di sore hari ini. Baik, kita berlanjut terus, kita akan menjalankan persembahan dan saya minta Ibu Bina Siombing. Ada Ibu Bina Siombing? Ya, silakan berdoa untuk persembahan kita.
Kami sama dalam doa. Bapa yang baik, memberkati di dalam kerajaan surga, menjadi syukur Tuhan, mengucapkan kepadanya, di mana Tuhan yang memberkati kami satu hari ini. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan, kiranya ini menjadi penghadap di hadapan Tuhan yang baik. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi satu firman. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih dahulu ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak selalu menerima berkat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Demi putra Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita jalankan persembahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita pujian. Statement dari pembina rohani Yayasan Bersama Sahabat Tunanetra. Dan sebelumnya terima kasih untuk hambanya yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Yohanes Panjaitan. Selamat sore Pak. Shalom. Terima kasih Pak untuk kehadiran bersama-sama dengan kami beribadah. Baik, silakan hambanya Bapak Indro Saputra. Hosana, haleluya. Amin. Doa banyak diberkati Tuhan pada siang hari ini. Beri kemuliaan buat haleluya. Ya. Terima kasih Pak Alvin Gultong sebagai penasihat di Yayasan kita nih ya. Iya. Masih ada dulu ya. Iya. Sudah diresmikan belum? Sudah dimaklumi. Puji Tuhan, makanya saya jadwal itu Pak ya. Ya, terima kasih juga untuk responnya untuk memberikan donasi di bulan depan. Amin. Donasi untuk konsumsi tadi. Sudah sebagai Tuhan konsumsi Pak. Puji Tuhan.
Tepuk tangan yang dari saya buat Tuhan kita. Ketika kita sebagai anak Tuhan, seperti tadi dikatakan namanya, ada berapa poin tadi? 4 poin ya. Dan paling penting yang pertama itu saya senang sekali bahwa sebagai orang Kristen, semua saudara dan saya itu saudara harus punya status yang pasti. Statusnya apa itu? Ya, selamat. Saudara itu orang-orang yang kudus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. So, kalau saudara statusnya sungguh istimewa, ya, pastinya saudara harus punya sikap yang istimewa juga. Karena statusnya istimewa kata Tuhan kan. Yang mau istimewa katakan amin. Amin. Ya. Yang kedua, saudara sebagai Tuhan dan hamba Tuhan harus punya nilai. Yang ketiga, nilai itu tadi apa tuh nilai? Kualitas ya. Ya, jadi anak Tuhan itu jangan sembarangan saudara. Mari kita belajar setelah sekian tahun di sini. Berapa tahun Pak Jadi kita bersama-sama di sini? Pak Jadi 9 kan? Saya sama belajar pendeta muda Jadi ini udah 9 tahun nih bergandengan terus nih Pak ya. Dan terasa ya Pak Jadi ya. Waduh. Tapi marilah kita jangan jadi orang yang kanak-kanak terus saudara. Dikatakan kita harus punya kualitas. Amin. Dan kalau kita punya kualitas yang pasti ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Tadi poin berikutnya dikatakan jangan hitung-hitungan, ya. Jangan punya motivasi seperti orang dunia, saudara. Kalau kumpul-kumpul harus ada gula, ya kan? Kalau melakukan di sini sudah. Tidak. Orang di sini wah motivasinya luar biasa. Jadi sudah ada pengalamannya ya. Kita datang di sini kalau di ibadah kedua minggu kedua, ya tanpa ada kaling-kaling, tanpa ada apa namanya embel-embelnya. Wah, mari kita berbondong-bondong datang untuk mencari Tuhan. Amin. Dan poin berikutnya adalah tadi katakan kita mesti harus punya komitmen. Saudara, saya ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan hambanya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kalau saudara sudah bergabung di Yesus 9 tahun, mungkin saudara sudah jadi orang Kristen 15 tahun, 20 tahun, tapi jangan menjadi orang Kristen yang selalu manja, saudara. Saudara tahu manja. Anak-anak selalu minta sama orang tuanya, minta, papi minta ini, papi minta itu. Ya. Tapi hari ini saya percaya, saudara dan saya menjadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Tepuk tangan buat yayasan bersama-sama kita. Saudara hadir, tadi kan sudah dikatakan pada awal bahwa jika suatu waktu tidak ada donasi, atau jika sewaktu-waktu dana cash di bagian bendahara kosong, saudara nggak usah khawatir, saudara tetap datang aja. Amin. Walaupun tidak ada amplop, tapi saudara nanti pulang di kantor saudara bisa dapat amplop. Amin. Dari siapa saudara? Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan, pasti. Percaya katakan amin? Amin. Terima kasih bulan Mei. Hambanya Bapak Pendeta Yohanes Panjaitan sebagai rekan saya, sebagai guru besar saya juga dalam bidang pengajaran di gereja saya. Ya, nanti akan menyampaikan tuntunan firman Tuhan, tentunya sangat berguna untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa pastikan tanggalnya 31 Mei. Saudara akan terima berkat yang luar biasa. Ini datang dari Tuhan kita. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya tahu saudara sudah letih lesu ya.
karena sudah kelaparan, nanti ada yang bilang wah dua jaman gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya kayak ada kesaksian, tapi teks saja kesaksian berdua. Yang ketiga ya. Ya, yang kedua saya mohon maaf, hasil saya kemarin dari beberapa minggu yang lalu terendam lagi kompresor depannya, jadi tidak berfungsi dengan bagus. Doakan supaya tempat kita di Joglo ini jangan menjadi namanya berubah menjadi pantai Indah Joglo, jangan ya. Kan sesuatu yang jauh ya. Tapi tempat kita akan berubah menjadi tempat yang the higher place, di mana kita semua anak-anak Tuhan nggak seperti bulan kemarin ya, bulan yang datang sampai di ujung akhirnya nggak bisa hadir di tempat ini. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Eni juga sudah mempersiapkan konsumsi untuk 80 orang, akhirnya dimakan sendiri. Pak Maruli juga sudah sampai di tempat Pak Maruli ya, sampai ya, Maruli. Semua, jadi orang-orang yang militan semua, Pak. So, saya juga bingung. Saya mikir mereka tahu kalau itu hujan gede dan banjir tidak datang, tapi tetap datang. Ini artinya saudara memiliki stamina iman yang hebat, kualitas yang hebat. Terima kasih. Berkati. Nah, sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memanggil yang berulang tahun di bulan April. Tadi saya lihat Bu Tres ya. Bisa panggil teman, ada yang lain berarti teman. Tadi namanya Bu Sinta. Bu Sinta dari Bu Sinta. Ayo agak cepat supaya kita mengingat waktu. Ibu Sinta, Pak Freddy. Pak Freddy. Tadi anaknya yang ulang tahun. Angel ya. Excel. Ya. Terus siapa yang namanya? Ada dua kitab berarti ya. Kalau mau kitabnya di belakang, belum. Cinta nanya ulang tahun ya. Oke. Ya kita bisa ready sama siapa ya? Terus lagi yang ulang tahun ready. Bisa katakan ulang tahun di bulan April. Boleh nggak datang ya? Ya. Besok ini ulang tahun. Oke, bisa ya. Ini besar dulu.
Ya Bapak Ibu Saudara, pada bulan April Ananda Yehezkiel berulang tahun yang berapa? Yang ke Oh, ke-9. ke-9. Excel keberapa? Apa tuh Eska? Oh, Nanya Mas Vito. Kalau Bu Tres ulang tahun keberapa, Bu? 17. kesempatan dan ketambahan untuk 1 tahun untuk anak-anak juga Ibu Tres. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita angkat kita mau berdoa untuk yang berulang tahun di bulan April. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan Yesus kami sudah beribadah dan kami sudah memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sebagian firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami di setiap saat, setiap musim Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tahun ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan pada siang hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus berulang tahun Ibu Tres Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi Ibu Tres dan Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk Ibu Tres. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar supaya Tuhan Engkau terus memberikan kesehatan yang sempurna bagi Ibu Tres ya Bapa. Engkau berkati apa yang dilakukan Ibu Tres ya Tuhan, kesehariannya ya Bapa. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan Yesus apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi kerinduannya, kami percaya Yesus jawaban dari semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibu Tres adalah seorang hamba-Mu Tuhan yang selalu mengandalkan akan Engkau dan selalu menaruh harapan Engkau Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi Engkau ya Bapa. Dia begitu setia Tuhan Yesus akan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan Yesus atas kesetiaannya semua pasti akan mendatangkan buah yang baik Tuhan Yesus. Engkau pasti akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah atas Ibu Tres ya Bapa. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati keluarganya, anak cucu menantu semuanya Tuhan Yesus. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang terus memuliakan Tuhan. Keluarga yang akan menjadi teladan bagi kami semua Tuhan Yesus, dan bagi di mana Ibu Tres dan keluarga berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tutup bungkus Ibu Tres dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup Ibu Tres Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak terkasih Excel Tuhan Yesus, yang pada bulan ini Tuhan Yesus menginjak usianya yang ke-5 tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan Engkau sudah menambahkan umur pada Excel Tuhan Yesus, dan Engkau pun sendiri yang akan terus menyertai Excel, memberikan tumbuh kembang yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa Kau tambahkan bagi Excel Tuhan Yesus. Biar Excel Tuhan Yesus tumbuh menjadi anak yang lebih baik, lebih pintar ya Bapak, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi kebanggaan bagi keluarganya, juga kebanggaan bagi Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati tumbuh kembangnya Bapak, kepintarannya terus Kau tambah-tambahkan Tuhan. Juga untuk anak-anak terkasih Yeskiel ya Bapak, yang saat ini sudah Kau tambahkan umur 1 tahun lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Yeskiel adalah anak yang pintar, anak yang luar biasa, anak yang akan selalu menjadi kebanggaan bagi keluarganya, juga kebanggaan kesukaan bagi Tuhan Yesus. Kau tambah-tambahkan kepintarannya Tuhan Yesus, studinya juga Kau berkati ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus menyertai pertumbuhannya ya Bapak, sehingga Yeskiel tumbuh menjadi anak yang dewasa, anak yang pintar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ketika anak-anak-Mu ini dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus mengasihi, tidak pernah berhenti untuk mencurahkan kebaikannya, mencurahkan anugerahnya, dan benar berlimpahan akan turun terus bagi keluarga ini, bagi 3 orang hamba Tuhan Yesus juga bagi keluarganya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya kami sudah menyudahi ini Tuhan Yesus ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri, kami persilakan untuk Bapak Pendeta Charlie untuk berdoa. Bapa di surga, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan terima kasih. Apa yang kami persembahkan kepada-Mu, baik ujian penyembahan itu menjadi upaya kami jalankan. Bahkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Ibu, biar ini satu pelajaran buat kami. Bagaimana kami mempertahankan iman kami, percayaan kami kepada-Mu, dan hidup layak di hadapan-Mu, dan hidup berkenan di hadapan-Mu, dan mengambil satu komitmen ya Bapa, untuk kami bisa hidup kudus di hadapan-Mu, karena kami tahu semuanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Keselamatan ilahi kami sudah miliki, bila kami pertahankan itu ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Fadli Gulto, biar pewahyuan ilahi menyertai kami, menyertai hamba-Mu ini. Khususnya kami berdoa juga buat pembina kami, pembina rohani kami, Bapak Edo dan bersama Ibu. Kami ada tangan buat Bapak ini ya Tuhan. Bapak, perjalanan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kami selalu bersama hamba-Mu. Banyak yang kami sudah dapatkan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Tolong Bapak, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Hendro Bapak bersama Ibu. Iman dan beritahu menyertai kedua. Bahkan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu ini. Di dalam pelayanan kami di Best Ministry ini, biar Engkau yang akan menuntun hamba-Mu ini. Dan Kau yang akan memberikan sesuatu buat kami mengenai pelayanan ini. Bapak, kami berdoa biar kuat kuasa-Mu menyertai keluarga ini ya Tuhan. Usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, keluarga besarnya diberkati. Bahkan apa yang dilakukan oleh Pak Edo bersama Ibu Alex, Tuhan menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Tembus keluarga ini dengan kuat kuasa. Darah dan doa mengalir dalam kehidupan. Bahkan tangan kanan Tuhan akan selalu dan selalu memegang Bapak. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan terbaik. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini dalam tangan. Dan kami berdoa buat teman-teman Best Ministry yang Tuhan yang telah hadir, bahkan yang tidak hadir. Tuhan banyak program yang kami alami hari ini, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan pasti kami akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Diberkati apa yang kami kerjakan, diberkati apa yang kami lakukan. Suami istri Allah menuntut diberkati kami akan mendapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kiranya Engkau jauhkan kami dari maut, Engkau jauhkan kami dari mara bahaya, mara cobaan iblis setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkan dari kehidupan kami, dan biarlah bulan depan Engkau kembalikan kami dari tempat ini, memuliakan nama-Mu, dan kami menerima berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari pada Yesus sebagai pemilik kehidupan pada siang hari ini, Dia sudah memberikan status buat kita, status yang istimewa buat setiap kita, dari orang-orang yang kudus yang mendapatkan satu keselamatan yang selamat daripada Yesus Kristus. Pada siang ini diberkatilah Bapakmu dan tempat adoranmu, diberkatilah Kau segala usahamu, segala bisnismu, segala apa yang sudah lakukan untuk Tuhan.
Berkatilah ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar dari tempat ini, dan terimalah berkat daripada Bapa surgawi. Kasih Tuhan akan kedua tanganmu, dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayangnya daripada Yesus Kristus, Bapa menyertakan yang menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Oke teman-teman, segera pemberitahuan sebelum sesi foto, teman-teman disarankan keluar dari ruangan karena ada berbagai konsumsi sekaligus berbagian bingkisan. Yang keluar kami anggap tidak ada. Terima kasih. Terima kasih.